Shalom, perkenalkan nama saya Hirdiana Benu, NIM 101-2022-0198 kelas F semester 4, tugas UAS Teknologi Pembelajaran. Shalom adik-adik, hari ini kita akan masuk di pelajaran 1, yaitu berubah dan menjadi baru. Bacaan Alkitabnya terambil di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-19. Tujuan pembelajaran yaitu kalian capai di pelajaran 1 ini, yaitu dapat menjelaskan alasan perlunya perubahan diri, dapat menceritakan pengalaman perubahan diri, dan dapat menyatakan komitmen perubahan diri anak-anak di semester ini. Nah, ada 3 tujuan pembelajaran yang kalian harus capai, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan alasan perlunya perubahan diri. Yang kedua, siswa dapat menceritakan pengalaman perubahan diri. Dan yang ketiga, siswa dapat menyatakan komitmen perubahan diri. Nah, anak-anak, kita sudah belajar mengapa manusia berdosa, dan kita sudah tahu akibat-akibat ketika manusia berdosa. Tetapi Allah tidak membiarkan manusia berdosa. Allah mengasihi kita semua, sehingga Allah memberikan kesempatan untuk bertaubat. Allah menyelamatkan kita, berkorban bagi kita, bahkan mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita memilih hidup yang kekal atau kita saat ini. Di semester 1 ini kita belajar untuk menjadi manusia yang baru. Kita tidak mau lagi hidup dalam dosa. Nah, adik-adik, mari kita buka bersama halaman 32, pelajaran 1. Judul cerita ini adalah Si Pencuri Kue. Ibu akan menceritakan dan kalian juga bisa baca di buku paket kalian. Nah, suatu malam ada seorang perempuan sedang menunggu di bandara. Masih ada waktu beberapa jam sebelum jadwal terbangnya. Untuk menghabiskan waktu, ia membeli buku dan sekantong kue. Ia memasukkan sekantong kue itu ke dalam tasnya, lalu mencari dan menemukan tempat duduk, di mana tempat duduk tersebut sudah diduduki seorang laki-laki, tetapi masih ada tempat duduk di sampingnya. Lalu perempuan itu duduk di samping laki-laki itu. Sambil duduk, perempuan itu mengambil kue dan memakannya sembari membaca buku yang tadi ia beli. Dalam keasikannya, ia melihat laki-laki di sebelahnya dengan begitu berani mengambil setengah kue. Menit-menit berlalu, perempuan sempat berpikir, kalau aku bukan orang baik, tentu sudah kutonjok dia. Tetapi mengambil satu kue, si lelaki itu juga mengambil satu sampai tiba pada potongan kue yang terakhir. Lelaki itu mengambil dan menawarkannya kepada perempuan itu. Perempuan itu berpikir, sudah mencuri kueku dan menghabiskannya, dan sekarang ia malah menawarkan kueku yang dia curi itu. Menyebalkan sekali. Untunglah saat itu ia mendengar penerbangannya diumumkan, dan ia segera mengumpulkan barang-barang miliknya dan menuju pintu gerbang. Tanpa mengucapkan sepatah kata apapun pada laki-laki itu, ia pun naik pesawat dan duduk di kursinya, lalu mencari buku yang hampir selesai dibacanya. Droks, ia merogoh tasnya. Ia menahan nafas karena kaget. Ternyata di situ ada kantong kuenya. Ketika ia berpikir, mengapa kueku masih ada di sini jadi kue siapa ya yang tadi aku makan? Milik lelaki itu. Boh. Pencuri kue yang sebenarnya. Perempuan itu menyadari kekeliruannya. Ia sadar bahwa dialah si pencuri kue yang sebenarnya. Nah, menarik kan anak-anak ceritanya? Ternyata perempuan yang salah paham. Nanti tugas kalian menjawab pertanyaan yang ada di buku paket. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Yang kedua,
kapan dia menyadari kekeliruannya. Yang ketiga, sikap dan perubahan. Apa yang seharusnya dilakukan dari cerita si perempuan merasa diri benar, dia tidak merasa bersalah ketika mengambil kue milik lelaki yang sebenarnya yang ia kira miliknya sendiri, malah menyalahkan laki-laki itu karena mencuri kue miliknya. Coba kalian renungkan, pernahkah kalian seperti perempuan itu yang merasa benar ternyata salah? Seringkali kita menyalahkan orang lain dan meminta orang lain untuk berubah, tapi kita sendiri tidak mau berubah. Kenapa? Karena kita selalu merasa diri benar dan tidak mau baik. Anak-anak, kalau kita merasa diri paling benar, kita tidak akan bisa merubah orang lain. Hal itu sama dengan yang sakit tidak mau pergi berobat dokter atau rumah sakit selama ia merasa tidak sakit. Pasti tidak ada orang yang mau berobat jika merasa tidak sakit. Padahal itu bahaya anak-anak. Kita perlu membersihkan diri kita secara rutin untuk memastikan apakah tubuh kita sehat atau tidak. Demikian juga dalam hal kata-kata, sikap, dan perbuatan. Kita menyakiti orang lain, bahkan menyakiti Tuhan tanpa kita sengaja atau tidak sengaja. Kalau ia berarti kita perlu berubah. Anak-anak, Allah ingin kita manusia selalu melakukan perubahan dalam diri. Nah anak-anak, hidup tentu menjadi lebih baik. Akan sebaliknya, Allah ingin kita menjadi manusia yang berguna, yang tadinya kita rendah diri atau minder, bisa menjadi percaya diri, yang dulunya kita selalu berbuat yang tidak baik, bisa berubah menjadi anak yang baik. Mari kita satu di dalam doa. Allah yang baik, tolonglah kami anak-anak-Mu ini memberikan diri kami dalam melakukan perubahan pada kata-kata, sikap, dan perbuatan kami, agar kami menceritakan ajaran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.